dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Pagi ini ya Tuhan, di tempat ini, di rumah-Mu ini, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, beribadah bersama. Kami merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, memohon ampun dan berbalik dari pikiran dan tabiat yang tidak berkenan kepadamu. Kami yakin oleh pengantara Yesus Kristus Mesias Agung, Tuhan pasti mendengar dan mengampuni dosa kami, serta memulihkan hidup kami, keluarga kami, bahkan negeri kami. Kami tahu Tuhan, mata-Mu terbuka dan telinga-Mu menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, sebab Engkau sudah memilih dan menguduskan rumah doa ini, supaya nama-Mu tinggal di sini untuk selama-lamanya. Mata-Mu dan hati-Mu akan selalu ada pada umat-Mu di sini sepanjang masa. Karena itu dengan berhiaskan kekudusan dan kekusukan, kami akan persembahkan segenap ucapan syukur, pujian, pengagungan, penyembahan dari dasar hati yang terdalam. Kami buka hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk menerima kasih dan kuasa-Mu yang akan disampaikan melalui pengajaran firman Tuhan. Kami akan terhubung dengan pribadi-Mu melalui penyembahan, sebab itu lengkapi hamba-hamba-Mu dengan kuasa yang dari surga. Kami percaya ibadah ini akan memberikan perubahan permanen yang radikal kepada kami satu demi satu, baik tua ataupun muda. Semuanya akan dijamah, semuanya tidak akan sia-sia datang ke tempat ini. Karena Yesus hidup dan Yesus sedang membangun umat-Nya untuk kemuliaan nama-Nya. Ibadah ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Mari saya undang kita semua pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan begitu baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita percaya walau 1000 rebah, 10.000 bahkan rebah di sisi kita, tapi kita tetap punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Ini kami Tuhan, kami datang saat ini. Kami ingin mengucap syukur karena kami punya Allah yang sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan.
Walau 1000 debat di sisiku, katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama kita mau nyatakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa curah, oh, awan gelap Tuhan, nah, sama-sama dengan imanmu katakan, hadapi badai, lewati. Oh, tetap percaya, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama ya, kita mau angkat tangan kita, nyatakan pada Tuhan pada pagi ini. Walau 1000 debat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 debat di sisiku, oh, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan imanmu katakan, tiada pernah ku ragukan. Ini pernyataan kami Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Oh, setiap waktu ya dalam hidupku, katakan, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sepakat dengan saya, dengan imanmu lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Lebih sungguh lagi angkat suaramu, kata kepada Tuhan, walau 1000 debat di sisiku, oh, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu, walau 1000 debat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
sungguh lagi katakan, walau seribu ya Tuhan, kami tetap percaya Kau Allah kami, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Siapa yang percaya, angkat tanganmu, angkat suaramu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami Tuhan. Penolong, lebih sungguh lagi nyatakan, walau 10.000 rebah di kanan Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Allah kami. Siapa yang percaya, angkat suaramu katakan, ini kami Tuhan. Kami percaya, kami punya Tuhan hebat. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan imanmu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan, kami Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini janji kami Tuhan, takkan ku goyah, oh, sebab Yesus sertaku. Engkau Allah sertaku, Engkau Immanuel. Haleluya. Yesus Bapa, Engkau Allah Immanuel. Kau Tuhan sertaku, Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapa yang rindu menyembah Tuhan saat ini, angkat suaramu, nyatakan, Tuhan kita Allah Immanuel. Tuhan senantiasa menyertai kita Bapak Ibu. Lebih sungguh lagi, haleluya. Oh, Engkau Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Haleluya. Tinggikan Tuhan Bapak Ibu saat ini. Lebih sungguh lagi tinggikan Dia. Yesus Tuhan. Oh, kasih-Mu tak pernah berubah. Kuasa-Mu nyata. Hati kami percaya. Haleluya. Kami melihat Tuhan saat ini, Tuhan hadir.
Kau menjamah kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buat salibmu, buat pengorbananmu Tuhan. Siapa yang saat ini percaya bahwa kita punya Allah yang besar, angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Menyatakan sekali lagi bersama-sama meninggikan Tuhan karena kita punya Allah yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Katakan percaya kuasanya kami terima, ku terima sekarang. Bapak-bapak Ibu, sekali lagi katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Saya undang semuanya ya, kita mau sama-sama bagi berdiri, hormati kehadiran Tuhan dan katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Dengan imanmu katakan ku terima sekarang. Bapak-bapak Ibu, ku terima. Sekali lagi dengan imanmu, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kami terima saat ini kemenangan daripadamu Tuhan. Kuasa-Mu nyata, Tuhan hadir tengah kami saat ini. Kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sambut kita sama-sama katakan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat. Siapa yang punya iman yang besar buat Tuhan kita, angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu. Dengan imanmu pujikan pujian ini, amin. Ya. Serukan. Katakan selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Sama-sama katakan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Siapa yang punya iman, sama-sama katakan. Imanku tak cukup apa Bapak Ibu? Katakan, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar.
demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, katakan pada Tuhan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Iman kita, amin. Sama-sama katakan, imanku tak perlu. Cukup apa Bapak Ibu? Nah, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh kita, semua musuh gemetar. Sama-sama serukan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadiku. Katakan pada Tuhan, sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam kesetiaanmu besar di dalamku. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Siapa yang gak pernah ragu akan Tuhan, angkat tangan kita tinggi, percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang hebat. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita dong. Tak pernah kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Makin lamanya angkat tanganmu, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa mujizat bagiku sampai denganmu Tuhan. Sama-sama ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih sungguh lagi ya, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, anak sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Siapa yang percaya angkat tanganmu.
kita sama-sama berikan tepuk tangan di atas kepala kita ya Bapak Ibu. Buat Tuhan Allah kita yang besar. Ya. Tuhan kita Allah yang besar. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja, berkuasa. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya. Apa Bapak Ibu? Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi ya, kata kepada Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Katakan, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Katakan, selamanya. Oh, sampai selamanya. Berikan sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan. Haleluya. Silakan untuk kembali Bapak Ibu. Bersukacita, amin. Nggak ragu akan Tuhan, amin. Pulang dari sini, hadapi apapun, tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita hebat, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita dong. Ku tak akan menyerah. Apa Bapak Ibu? Pada apapun juga, sebelum ku coba semuanya, semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi ya, katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku. Ini janji kami Tuhan. Katakan, tetapi ku berserah, oh, kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Menyatakan janji kita pada Tuhan dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Katakan apapun yang Kau berbuat. Oh, kami percaya Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku lakukan semuanya. Apa Bapak Ibu? Siapa yang sepakat dengan saya? Angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada
sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih sungguh lagi ya, angkat tanganmu, tinggikan Tuhan dan katakan, ku tak akan menyerah pada apapun. Sama dengan hormat pada hambanya. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup yang berharga, masa depan yang penuh pengharapan, karena kami tahu Tuhan selama kami hidup, langkah-langkah hidup kami diatur, dipandu sama firman kebenaran. Itu sebabnya Tuhan kami butuh Roh Kudus, kami butuh nasihat, kami butuh ditegur Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami sambut firman kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom. Apa kabar? Baik. Udah lama juga saya nggak kesini ya. Kangen juga ya. Terakhir kesini sebelum pandemi pastinya. Ya. Oke, buka sama-sama saya di Alkitab Bapak Ibu. Dimulai dari Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-30. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab yang buku, yang manual ya, yang konvensional, agak susah untuk mencari kata demi kata. Tapi kalau kita buka HP, kita tulis kata tabir, itu langsung akan keluar di Keluaran pasal yang ke-26 ayat 31. Jadi kata tabir yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab itu ada di Keluaran pasal yang ke-26 ayat 31. Ya. Kenapa kita mau bahas tabir, kenapa kita harus mengerti pengertian ini? Karena ada rancangan Tuhan yang begitu dahsyat supaya kalau Bapak Ibu ngerti, Bapak Ibu akan mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Karena banyak orang Kristen terjebak di dalam sebuah prinsip ranah agama, sehingga akhirnya datang kepada Tuhan dengan upaya-upaya, ujung-ujungnya stres hidupnya. Ya, jadi kita mau belajar apa sih yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Karena seringkali pastinya kita sering dengar dari atas mimbar didengungkan, ayo berikan yang terbaik. Kita bingung gitu, berikan yang terbaik itu apa ya? Kalau saya di dalam sebuah tempat ibadah seperti begini, apakah saya ikutan nyanyi, saya dengar khotbah, saya nyatet, nanti ada bagian misalnya perjamuan kudus, persembahan, doa berkat, apakah itu yang terbaik? Ya pastinya saya akan katakan itu salah satunya lah ya, tetapi dalam hidup saya sehari-hari seperti apa gitu loh. Kita ada di dalam sebuah gedung gereja, kalau kita ibadahnya cuma seminggu sekali, mungkin kita cuma 1,5 jam di dalam sebuah tempat ibadah yang namanya gedung gereja. Ya, apa sih arti ibadah yang sebenarnya? Apa yang saya harus lakukan dalam hidup saya? Nah, kita harus mengerti prinsip ini karena ini dimulai sejak awalnya dengan sebuah kata yang namanya kata tabir. Dan tabir itu apa gitu ya. Keluaran 26 ayat 30 mengatakan begini. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ini adalah cikal bakal. Jadi waktu Tuhan dengan manusia dipisahkan karena dosa, ini cikal bakal sebuah tempat dibangun supaya hadirat Tuhan bisa bertemu dengan manusia. Karena hadirat Tuhan itu nggak sembarangan bisa ketemu sama manusia,
karena harus ada prosesi-prosesi pada saat itu karena manusia sudah dipisahkan oleh dosa. Jadi nggak bisa sembarangan datang kepada Tuhan terus kemudian berhadapan sama Tuhan, nggak bisa seperti begitu. Karena ada dosa yang memisahkan, itu arti kata mati. Mati itu arti dipisahkan, bukan hilang ya, dipisahkan. Nah itu sebabnya kemudian dimulai dari ayat yang ke-31, Keluaran pasal yang ke-26, mulai keluar kata tabir. Mulai keluar kata tabir. Dan dimulai dengan kata harus ya. Haruslah kau buat tabir, ayat 31. Dari kain ungu tua, ungu muda, kirmisi, lenan halus, dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Makin jelimet ini prosesinya. Ayat 32 juga begitu, haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Ya. Sekarang perhatikan ayat 33, saya nggak mau bahas spek-spek itu ya, itu terlalu jelimet lah. Ayat 33 mengatakan begini, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda. Jadi tabir ini atau yang sekarang kita kenal dengan kata horden ya, itu ada di dalam sebuah kemah suci. Kemah suci itu nanti yang kita sering sebut juga namanya tabernakel Musa, itu nantinya jadi kemah Daud, kemudian bait Allah 1, bait Allah 2, dan sampai hari ini kita punya tempat ibadah seperti begini. Ini cikal bakalnya ini, kemah suci di awal. Karena Tuhan pada saat itu memerlukan sebuah tempat untuk ketemu sama manusia. Dan di dalam tempat itu ada prosesinya, ada tata-tata ibadahnya gitu loh. Nah tata ibadahnya seperti apa? Salah satunya adalah harus diberikan horden yang menjadi pemisah di antara ruang-ruang di dalam kemah suci. Ya, itu sebabnya ayat yang ke-33 dikatakan haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah, perhatikan kalimat ini, kau bawa tabut hukum ke sana. Tabut hukum itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah hadirat lambang daripada hadirat Tuhan. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan sedang memberitahu, ketika engkau membangun kemah suci, engkau harus membawa ya semua hadirat Tuhan itu dilambangkan lewat tabut perjanjian, harus dibawa ke belakang tabir. Dikatakan begini, ya. Kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir, ke belakang horden. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi hadirat Tuhan masuk sampai ke belakang tabir. Tabirnya ditutup. Nah sekarang gini, yang boleh berhadapan sama hadirat Tuhan, yang boleh ketemu sama Tuhan pada saat itu, hanya satu orang Bapak Ibu. Orang-orang lain gak boleh, bangsa Israel gak boleh. Jadi saat itu ada yang namanya mediator. Mediatornya siapa? Mediatornya yaitu seorang imam besar. Pada saat itu namanya Imam Besar Harun. Nah imam besar ini dia bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu berhadapan dengan tabut perjanjian dengan hadirat Tuhan. Dia itu melakukan itu sekali setahun. Sekali setahun yang namanya hari pendamaian. Hari pendamaian, jadi manusia diperdamaikan dengan Tuhan sekali setahun. Namanya imam besar. Waktu dia masuk ke dalam, dia bawa darah hewan. Dia ketemu sama Tuhan karena itu merupakan prosesi pengorbanan, tata ibadahnya. Waktu dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia buka hordennya. Waktu dia udah masuk, hordennya ketutup lagi nggak? Ketutup lagi, karena pemisah kan? Pemisah, itu pemisah. Kemudian dia percikan darah hewannya di atas tabut perjanjian, itu juga saya punya seri khusus untuk membahas itu. Karena di dalamnya ada mana, ada tongkat Harun, kemudian ada loh batu, tempat Tuhan menuliskan 10 perintah Tuhan, dan lain sebagainya. Di atasnya ada tutup pendamaian namanya. Waktu dia percikan darahnya, itu hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan harus melihat manusia lewat lensa hukum Taurat, karena belum ada Yesus saat itu. Kalau imam besarnya tidak kudus, mati imam besarnya. Karena hadirat Tuhan itu begitu kudus, sehingga kalau manusianya tidak kudus, manusianya mati. Saat itu ya, saat itu. Jadi si imam besar ini harus melakukan juga pengorbanan-pengorbanan sebelum dia masuk ke situ. Pokoknya prosesinya ngejelimetnya luar biasa di dalam sebuah tempat. Nah sekarang begini, hari ini proses-proses itu jangan dihidupi Bapak Ibu. Dulu ada mediator, dulu ada tata ibadah yang harus diikuti supaya manusia dilayakkan dan lain sebagainya. Hari ini kata tabir pertama kali yang keluar di perjanjian baru, kalau Bapak Ibu klik di HP-nya Bapak Ibu sekalian, kalau diklik kata tabir itu pasti keluarnya di Matius 27 ayat 51.
Apa yang terjadi? Coba lihat ya. Matius 27, kita mulai dari ayat 50 dulu. Saya mau jelasin ayat 50 itu luar biasa dahsyatnya ayat 50. Ya, dikatakan gini, Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Oke, menyerahkan nyawa itu artinya dalam dan luar biasa. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Oke. Waktu di awal, waktu manusia diciptakan di awal, kematian itu sudah ada. Kematian sudah ada, hanya kematian itu tidak bisa membunuh manusia sejak awal. Saya ulang ya, kalau belum ngopi lewat barusan itu. Ya. Kematian sejak awal sudah ada, tetapi kematian tidak bisa membunuh manusia. Karena manusia belum jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan katakan begini kepada manusia, kamu jangan makan buah itu, kamu jangan hidupnya tidak taat. Kalau kamu berdosa, kamu pasti mati. Mati atau berdosa itu adalah sebuah kuasa, dosa itu adalah kuasa yang memberikan kematian, kekuatan untuk bisa membunuh manusia. Jadi kalau manusia sejak awalnya itu nggak berdosa, manusia hidup selama-lamanya. Kita hari ini lahir, kita hidupnya selamanya. Karena nggak ada dosa di bumi. Ya, tetapi karena ada dosa, dosa itu mengaktifkan kematian. Dosa itu menjadi kuasa sehingga kematian bisa membunuh manusia. Itu artinya. Oke. Kita harus ngerti dulu dasar itu. Nah, waktu Yesus hadir menjelma jadi manusia, dalam proses penebusan atas dosa-dosa kita, satu-satunya pribadi yang lahir di dalam dunia yang tanpa dosa, itu hanya Yesus. Betul ya? Nah, Betul. sekarang waktu Yesus hadir dan dia tidak ada dosanya, kematian gak bisa bunuh dia. Karena gak ada dosanya. Kematian bisa membunuh kalau dia diberikan kuasa, kuasa itu adalah dosa dari manusia itu. Apa yang Yesus lakukan? Sehingga dia bisa menyerahkan nyawanya, karena kita nggak bisa, sangat-sangat tidak tepat secara teologi kalau kita mengatakan bahwa bangsa Romawi membunuh Yesus atau bangsa Yahudi membunuh Yesus. Nggak ada satupun orang bisa bunuh Yesus, dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela kok. Jadi arti menyerahkan nyawa itu adalah dia waktu saat itu sebagai manusia, menjelma sebagai manusia yang tidak ada dosanya, dia ambil semua dosa kita. Dan dosa semua umat manusia. Padahal saat itu kita belum lahir loh. Diambil sama dia, ditimpakan di atas tubuhnya, kemudian dia seolah-olah seperti berdiri di depan kematian, dia mengatakan kepada kematian, sekarang saya sudah ada dosa semua umat manusia, sekarang kamu tervalidasi untuk bisa bunuh saya. Itu artinya menyerahkan nyawa. Bayangin ya, kita belum lahir, dosa kita udah diambil sama dia, ditimpakan di atas tubuhnya. Dan dia menyerahkan nyawanya, dia bilang sama kematian, sekarang kamu bisa bunuh saya karena saya sudah ada dosanya. Dosa siapa? Bukan dosa dia, dosa kita semuanya. Dahsyat gak Yesus kita? Amin. Luar biasa kan? Oke. Amin. Setelah dia menyerahkan nyawa, pertama kali hal yang terjadi itu apa? Coba lihat ayat 51. Ayat 51 mengatakan begini, penulis Matius dengan jelas mengatakan dan dia mulai dengan kata begini, lihatlah, perhatikan, pay attention, lihatlah apa yang terjadi. Jadi penulis Matius lagi kasih tahu, lagi berteriak kepada kita, lihat Bapak Ibu apa yang terjadi ketika dia serahkan nyawanya bagi kita. Dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Tabir yang tadinya memisahkan manusia dengan Tuhan, hari ini sudah tidak ada Bapak Ibu, karena tabirnya sudah dirobek sama Yesus. Amin. Ketika tabirnya dirobek, Yesus masuk sebagai imam besar, seperti dulu, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dulu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, hordennya, tabirnya ketutup lagi. Sekarang udah dirobek sama Yesus, waktu dia masuk, dulu imam besar masuknya sendiri, sekarang Yesus masuknya enggak sendiri. Dia bawa siapa? Bawa kita semuanya, mau lihat ayatnya? Oke, coba lihat ya, Ibrani pasal yang ke-6, coba lihat. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 ini buktinya supaya kita ngerti apa yang terjadi di dalam alam roh kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita ketika Yesus sudah merobek tabirnya. Coba lihat ini. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan begini. Pengharapan kita adalah sauh yang kuat, adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
Jadi gini loh, selama kita hidup kita pasti punya pengharapan, betul nggak? Selama kita bernafas, pengharapan kita tidak akan pernah pudar. Kita selalu berharap sehat, berharap umur panjang misalnya, berharap pemulihan terjadi, berharap anak saya dipulihkan, istri saya, suami saya dipulihkan. Banyak pengharapan, nggak akan ada habisnya pengharapan. Nah, pengharapan kepada siapapun dan apapun yang ada di dalam dunia, itu berpotensi besar mengecewakan kita. Bahkan kita berharap sama pasangan kita, sama anak, sama keluarga kita, mereka pun bisa mengecewakan kita. Kita berharap sama institusi finansial yang katanya hebat, bisa mengecewakan kita. Kita berharap sama pemerintah, pemerintah bisa mengecewakan kita. Siapapun yang ada di dalam dunia berpotensi besar bisa mengecewakan hidup kita. Tetapi pengharapan di dalam Yesus dikatakan itu merupakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu artinya kalau kita berharap sama dia, kita nggak stres. Kita berharap sama Tuhan, itu berarti pengharapan kita tidak mengecewakan gitu loh. Amin. Amin. Ya, terus kemudian dikatakan begini, yang telah, pengharapan kita tuh telah bukan harus, telah berarti dibawa, dilabuhkan sampai kemana? Belakang tabir. Jadi semua pengharapan kita waktu tabirnya dirobek, Yesus bilang begini sama kita, nak kamu butuh apa nak? Aku butuh kesembuhan Tuhan, sini aku bawa ya pengharapanmu. Tuhan aku butuh provisi, Tuhan aku butuh pemulihan, Tuhan aku butuh Tuhan berkat mujizatmu dalam hidupku. Sini aku bawa pengharapanmu itu, aku bawa sampai ke belakang tabir. Dengan kata lain dibawa semuanya, dia sebagai imam besar kita sekali dan untuk selamanya, dia membawa semua pengharapan kita sampai kepada tahta Bapa di sorga. Terus kemudian yang dibawa lagi selain pengharapan siapa? Coba lihat ayat berikutnya, dikatakan begini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kata perintis itu artinya prodromos. Prodromos itu zaman dulu adalah orang yang biasanya masuk ke dalam sebuah kota, di dalam sebuah kerajaan, masuk ke dalam sebuah kota dan berteriak kepada seisi kota, "Woi, sebentar lagi ada orang penting, ada raja, ada pejabat, orang VIP mau lewat." Yang terjadi apa? Rakyatnya turun, berbaris di pinggir jalan. Kemudian orang pentingnya lewat ditepokin tangan. Yesus masuk ke dalam ruang maha kudus, ke hadirat Bapa di sorga. Dikatakan dia masuk sebagai perintis, sebagai prodromos. Itu kalau saya bisa bayangkan dia seolah-olah seperti berteriak di dalam pelataran sorga. "Woi, sebentar lagi ada orang penting mau menghampiri tahta Bapa di sorga." Siapa? Saudara dan saya. Amin. Bukan sekedar pengharapan kita dibawa masuk, kita pun dibawa masuk sama dia, melewati tabir, berhadapan sama Bapa di sorga, karena hari itu manusia dengan Tuhan diperdamaikan. Amin. Banyak orang masih berpikir begini, Tuhan marah sama saya Pak, Tuhan murka sama saya Pak, ini karena saya berbuat dosa, saya kena penyakit Pak, Tuhan hukum saya. Itu semuanya kebohongan iblis. Hari ini Tuhan tidak berseberangan dengan kita, hari ini Tuhan sangat mengasihi kita, titik. Bahkan kalau kita jatuh pun di dalam dosa, dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Amin. Karena sampai dosa pun tidak bisa memisahkan dia, kasihnya kepada kita. Itu Tuhan. Sampai kapanpun setelah kita jadi anak Tuhan, kita mau lari sampai kapanpun, kita tetap anak, kita tetap ahli waris, kita tetap orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Cuman rugi aja kita sendirinya, karena kita berbuat dosa, kita mengambil keputusan yang salah, kita rugi sendiri. Itu pun kerugian, itu pun akibat dari dosa, bukan kutuk dan hukuman Tuhan, bukan. Itu akibat ulah kita sendiri. Bayangin coba. Jadi kita harus mengerti hari ini, prinsip kehidupan ini. Saya hidup taat hari ini bukan untuk dilayakan. Saya hidup taat karena saya sudah dilayakan di kayu salib. Amin. Karena dia katakan apa? Selesai, tetelestai di kayu salib, selesai. Jadi jangan pernah lagi mempertanyakan, Pak masih ada kutuk ya Pak? Pak masih ada hukuman Tuhan? Pak nggak ada udah. Selesai, there is no condemnation Roma 8 ayat 1. Nggak ada lagi penuduhan penghakiman di dalam Kristus Yesus, nggak ada. Tuhan nggak berseberangan sama kita, itu sebabnya saya sangat sedih 25 tahun saya pelayanan di sana sini. Saya sangat sedih kalau ketika masih ada jemaat yang datang kepada saya ngomong begini, Pak saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan nggak jawab doa saya?
itu adalah pertanda orang itu ikut Tuhan pakai formula. Dia berpikir pakai tata ibadah, saya bisa menyukakan hati Tuhan. Saya ngikutin tata-tata ibadah berarti itu nanti akan dapat jawaban doa. Emangnya Tuhan dewa? Bukan. Sekarang gini ya, perhatikan prinsip ini baik-baik. Kalau kita ditanya, kita akan pasti bilang apa agama kita? Kristen. Betul. Ya, semua agama termasuk agama Kristen diciptakan sama manusia. Catat itu baik-baik. Yesus nggak pernah ciptain agama Kristen. Agama itu diciptakan merupakan sebuah ajang, ya, sebuah bisa dibilang sebuah median untuk upaya manusia datang kepada Tuhan. Termasuk agama Kristen. Itu sebabnya saya selalu dengungkan kepada jemaat, hormati agama Kristen, hormati denominasi, hormati sinode, hormati tata ibadah, tetapi jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Amin. Karena kalau tidak, orang-orang saling mencibir, gereja kamu tepuk tangan gak menghormati hadirat Tuhan tahu. Nanti gereja yang tepuk tangan mencibir gereja yang tidak tepuk tangan, gereja kamu gak tepuk tangan, kering. Gak ada habisnya. Semua tempat punya DNA masing-masing, punya cara masing-masing. Sah-sah aja selama itu semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga baik-baik. Dulu semuanya serba fisik. Dulu semuanya serba tempat, Tuhan ketemu sama manusia di sebuah tempat. Sekarang udah nggak ada, tabirnya udah kebelah, jangan dijahit lagi tabirnya. Hordennya jangan dijahit lagi. Hari ini semua yang serba fisik sudah dimasukkan ke dalam sini. Tiba-tiba Matius 12, Yesus menggegerkan murid-muridnya ketika dia bilang begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung karena ada bait Allah kedua yang didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Megahnya luar biasa, Yesus bilang apa? Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Terus Markus 13 ketika mereka keluar dari bait Allah, Yesus bilang apa? Sebentar lagi ini rontok dan runtuh semuanya. Dibuang ke bawah. Benar, itu nubuatan. Rupanya ada perang setelah itu. Bapak Ibu kalau ke Israel di luar tembok Yerusalem itu masih ada batu-batu bekas bait Allah kedua. Dihancurkan semuanya. Nah, perkataan-perkataan Yesus ini dipertajam sama Paulus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dulu di perjanjian lama, Roh Tuhan berkuasa atas manusia. Setelah Yesus hadir, Roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Itu sebabnya kehidupan kita ini semuanya adalah gerejanya. Ini gedungnya. Jadi waktu tahun 2020 orang-orang bilang gereja ditutup, saya bilang begini, bukan gerejanya ditutup, gedungnya yang ditutup. Gereja gak bisa ditutup. Jadi karena saudara dan saya sekarang hari ini adalah gerejanya, nanti doa berkat disampaikan, ibadah jalan terus. Amin. Semua tempat yang kita injakan kaki berubah jadi tempat ibadah. Kalau tidak, suami istri yang bertengkar di dalam mobil sampai ke tempat gedung ibadah, mereka stop. Ibadah dulu. Nanti lanjutin lagi, ingat sampai mana tadi ya. Ketika masuk ke dalam gedung gereja munafik. Shalom, mana ada orang tahu dia lagi berkelahi. Dia lagi nyembah Tuhan juga masih hatinya masih dongkol. Kemurahanmu lebih dari, terus lihat istrinya, lebih dari dasar kamu ya. Lebih dari, masih jengkel. Setelah doa berkat disampaikan, masuk ke dalam mobil, langsung begini, sampai mana tadi? Kamu pikir aku lupa? Hah? Gak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah, karena dia gerejanya. Masuk ke dalam rumah, rumahnya berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Kalau kita ngerti saya adalah gerejanya, dimanapun kita pergi, kita berubah, kita akan mengambil keputusan untuk menjadi orang yang tepat bagi orang lain. Karena gerejanya saya. Amin. Kalau enggak kita menuntut orang lain terus. Kalau kita mengerti bahwa saya gerejanya, saya mengerti bahwa saya harus jadi kado bagi orang lain. Karena saya gereja berarti saya harus membawa berkat bagi orang lain. Keluarga-keluarga dipulihkan. Karena suami istri ketika bangun pagi mengatakan begini, saya harus jadi orang yang tepat bagi istri saya harus jadi orang yang tepat bagi suami saya. Akhirnya saling mendahulukan memberikan maaf, walaupun dia tahu dia gak salah. Karena dia jadi kado bagi orang lain. Saya masuk ke dalam tempat pekerjaan saya berubah jadi tempat ibadah. Formatnya pasti berbeda, gak seperti yang kita lakukan di tempat ini. Gak ada orang masuk ke dalam tempat usaha, tempat itu bahasa-bahasa roh gitu, orang juga bingung, aneh banget sih ini orang, gak begitu, kan Tuhan kasih hikmat. Masuk ke dalam tempat ibadah, masuk ke dalam sebuah tempat usaha atau kantor kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah, kita gak curi waktu berarti. Saya bekerja dengan luar biasa, walaupun tempat itu tidak membuat saya nyaman misalnya, gak apa-apa, saya dikirim sama kerajaan sorga kok, untuk ada di bumi ini. Saya harus menularkan budaya kerajaan sorga, selama saya kerja dimanapun saya akan berikan yang terbaik, karena saya bertanggung jawab sama Tuhan.
Dan akhirnya promosi datang dari siapa? Dari Tuhan. Karena Tuhan yang lihat. Jadi semua hidupnya berubah langsung. Jadi kita nggak ikut Tuhan pakai formula. Saya buktikan ya, coba lihat ini. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28, coba lihat. Matius 15 ayat 21. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, bukan perempuan Yahudi loh, perempuan Kanaan. Perhatikan tulis garis bawah itu baik-baik. Dari daerah itu dan berseru, perhatikan kalimat ini. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Oke, orang Kanaan gak pernah menyebut Yesus anak Daud. Anak Daud itu sebutan orang-orang Yahudi. Jadi dia ikut-ikutan. Dia pikir, oh kalau saya bertemu sama Yesus, saya harus seperti orang Yahudi, memanggil dia anak Daud. Tata ibadah, ikut-ikutan. Dia berpikir dengan upaya saya, dengan cara saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah loh, didiemin sama Yesus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah aja dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak tuh kata-kata murid-muridnya. Yesus diem. Tiba-tiba Yesus ngomong begini ayat 24. Dia lagi menguji wanita ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, aku gak diutus buat kamu, aku diutus buat umat Israel, ayo. Tapi ujian, itu hanya ujian. Ya, itu hanya ujian. Yesus diutus buat semua orang. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia gak sebut lagi anak Daud. Dia diuji, dia padahal dikasih tahu loh, aku gak dikirim buat kamu gitu loh. Oh dia gak peduli, dia datang kepada Tuhan tolong aku Tuhan. Dia datang dengan hubungan, dia mau minta hubungan, bukan minta agama. Bukan minta tata ibadah, bukan minta peraturan. Ikut Tuhan gak pakai peraturan. Ikut Tuhan pakai hubungan, pakai relationship. Nanti peraturan akan kita bisa lakukan sendiri kalau udah ada hubungan. Tidak sebaliknya. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahta dan menghampiri manusia membawa hubungan hanya Yesus. Hanya Yesus. Jadi dia nggak pakai lagi cara-caranya orang Yahudi. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Ini keras loh, ini ujian yang sangat keras. Yesus lagi kasih tahu gini, nggak pantas meminta roti-roti yang diberikan kepada, dikatakan kepada anak-anak, itu maksudnya kepada anak-anak umat Israel dan diberikan kepada anjing. Bapak Ibu tahu nggak? Bangsa Kanaan itu disebutnya anjing sama orang Yahudi saat itu. Jadi udah biasa mereka dianggap sebagai kelas nomor 2. Tahu nggak wanita itu ngomong apa? Dia bilang gini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aku nggak peduli Tuhan. Kalau masih ada sisa-sisa berkat dan mujizat itu aku ambil juga nggak apa-apa. Aku percaya sama Engkau Tuhan. Tahu Yesus bilang apa habis itu? Dia menjawab dan berkata, hai ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, tadi saya katakan kan ada seorang teman saya yang mengatakan kepada saya, aku udah puasa sekian hari, aku sudah doa sekian lama kok Tuhan nggak jawab. Pakai cara, pakai upaya, sama seperti dia. Bapak Ibu, ada satu lagi ibu-ibu datang kepada saya, stadium 4 kanker. Ngomongnya gini sama saya, Bill, tiap hari aku ngalamin Tuhan Bill. Tiap hari aku ngalamin kebaikan Tuhan. Udah gak bisa ngomong, lirih suaranya udah, stadium 4. Bill, tiap hari selagi ada pengharap, ada hari esok pasti ada pengharapan. Bill kan kamu udah bilang ya, kita berdoa dari posisi yang udah menang. Aku udah menang, Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Aku percaya loh Bill, badannya habis. Ikut Tuhan, dia ikut Tuhan, pakai hubungan. Gak pakai cara-cara di dalam otaknya yang membuat orang stres akhirnya. Dia datang dengan hubungan, dia bilang, Tuhan aku percaya sama Engkau Tuhan. Bapak Ibu 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia. Ibu ini disembuhkan total sama Tuhan. Yang satu ngalamin Tuhan, yang satu ikut Tuhan pakai tata cara.
Akhirnya banyak orang yang terjebak di dalam hal-hal seperti itu. Itu sebabnya ya, seringkali yang dilakukan di perjanjian lama, imam besar itu kan mediator. Kita masih banyak yang berpikir bahwa hamba Tuhan yang berdiri di atas ini adalah mediator. Bukan, saya bukan mediator, saya penyampai kabar keselamatan. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit gini, Pak tolong doain Pak, kenapa? Anak saya mau kuliah Pak. Pak tolong doain Pak supaya anak saya dapat jodoh. Pak tolong doain Pak, buat apa? Saya juga bingung, terserah Bapak aja deh gitu. Lama-lama saya charge ya, udah kayak dukun tuh gak lama-lama rasanya. Aktifkan imanmu. Di Roma dikatakan kuasa yang membangkitkan, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh itu ada di dalam kita loh. Saya nggak bilang kita nggak boleh saling mendoakan, enggak. Saya waktu sakit juga butuh didoakan, kita kalau lemah juga butuh didoakan dan butuh saling mendoakan. Tetapi harus aktifkan imannya. Itu sama aja seperti kalau adik saya datang ke saya bilang begini, Bil, bilangin dong sama papa mama, aku pengen banget makan roti. Tolong bilangin titip pesan sama mereka, tolong beliin dong roti. Saya akan ngomong apa sama adik saya? Ya, kamu ngomong sendiri aja lah. Terus dia bilang apa? Enggak, kamu lebih dekat. Itu sama aja. Kalau ada orang datang kepada saya ngomong begitu, padahal kita ini keluarga besar, kakak beradik keluarga besar kerajaan Allah loh. Bapaknya cuma satu loh. Dan gak ada yang favorit, semuanya disayang sama dia. Amin. Ayo dong, aktifkan iman kita, jangan kultuskan hamba Tuhan. Mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah doain, 7 orang sakit saya doain, semuanya meninggal loh, ayo. Ayo, sampai saya agak-agak terkenal juga tuh tahun-tahun itu. Itu hamba Tuhan ya, kalau doain orang cepat ketemu Yesus loh. Sampai saya ditelepon sama, ada keluarga telepon saya bilang gini, Pak, kami dengar Bapak kalau doain orang itu cepat ketemu Yesus. Ini Papa udah sakit Pak, dan udah gak ada harapan. Papa di rumah, kita bermaksud mengundang Bapak ke rumah, doain Papa. Terus saya tanya, buat apa? Terus jawabannya rohani banget, biar yang terbaik terjadi. Biar Papa mati maksudnya, gimana sih? Saya sama istri saya datang. Sampai di sana kita lagi doa, lagi tengah-tengah doa, tiba-tiba papanya ngomong gini, yang saya lihat datang itu bukan kamu berdua, lebih dari 2. Bukan saya sama istri saya. Saya langsung senang, saya pikir wah malaikat Tuhan menyertai saya. Keluarganya kisruh, malaikat penjemput, malaikat penjemput. Setelah selesai doa saya pulang, ya waktu saya pulang, seminggu setelah itu saya dapat telepon dari keluarganya. Pak, mujizat terjadi Pak. Aduh saya kaget di telepon. Mujizat apa? Papa sembuh total. Sembuh total, iya Pak seperti dapat organ yang baru bisa jalan-jalan Pak. Luar biasa Pak, terima kasih doanya Pak. Saya senang banget, saya kasih tahu istri saya, kamu tahu gak sih Om itu sembuh loh. Istri saya bilang gini, luar biasa pasien pertama sembuh. Yang lainnya meninggal semua. Jangan kultuskan hamba Tuhan, kedaulatan ada dalam tangan Tuhan, amin. Amin. Aktifkan iman kita. Datang kepada Tuhan bukan pakai tata cara. Makanya saya katakan hormati tata ibadah, hormati agama, hormati sinode, hormati. Tetapi itu bukan menjadi sebuah sarana yang buat kita akhirnya bisa mengerti hati Tuhan, bukan. Akhirnya kita kebingungan sendiri, hormati. Kejar Yesusnya, kejar kebenaran. Makanya saya selalu ajarkan kepada jemaat, ayo dong aktif baca firman Tuhan. Aktif dengar firman Tuhan, nanti pulang dibaca lagi. Supaya timbul hubungan yang sangat intim dengan Bapa di sorga. Di perjanjian lama tuh dia sebut namanya Yahweh, ya Yehova, Elohim, El Shaddai, dan lain sebagainya. Waktu masuk perjanjian baru, Yesus bilang apa? Bapa, sebut dia Bapa. Ketika engkau berdoa sebutlah Bapa. Begitu intimnya dia sama kita, makanya kita disebut anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tutup sama ini ya. Kalau kita hari ini mendengar firman ini, mungkin ada yang berpikir begini, Pak, kalau gitu kalau Tuhan udah mengampuni dosa saya, berarti saya sah-sah aja dong Pak. Buat kesalahan, buat dosa dan lain sebagainya. Saya enak-enak aja dong Pak, berarti kan Tuhan udah ampuni saya. Nah saya mau kasih tahu begini, sebelum kita menerima yang terbaik, kita nggak akan pernah bisa memberikan yang terbaik. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak pernah punya yang terbaik. Betul? Nah sekarang gini, ya. Anak saya Keaton, usianya 16 tahun. Saya kasih tahu sama dia, Dek, kalau kamu buka pintu mobil hati-hati. Karena ada 18 juta motor di Jakarta. Dan motor-motor di Jakarta tuh belok dulu baru lihat, nggak kayak di Surabaya.
Kalau Surabaya kan lihat dulu baru belok, kalau Jakarta nggak belok baru lihat, ya telat lah udah. Kadang-kadang belok dan nggak pernah lihat, misi bunuh diri udah semuanya. Itu mengerikan lah, motor di Jakarta mengerikan. Kata teman-teman saya di Polda, ya itu 5-10 orang meninggal tiap hari di Jakarta. Tiap hari, kesenggol, mati, tabrakan, kelindes dan lain sebagainya. 5-10 tiap hari. Nah, saya bilang sama dia, Dek, kamu kalau buka pintu mobil, kalau kamu lagi diantar ke sekolah, hati-hati Dek, hati-hati. 2 bulan lalu teman baik saya nginep di rumah. Dan kemudian pagi-pagi dia bilang begini, Bill aku anterin si Keaton ke sekolah, kan kamu ada pelayanan, aku anterin aja. Oke. Siang hari saya ketemu teman saya, dia bilang gini, mobilmu penyok, ditabrak motor. Kenapa? Tadi pagi waktu dia buka pintu, dia lupa, dia main buka aja ketabrak sama motor. Betul kejadian akhirnya. Malam hari waktu saya ketemu sama dia, dari kecil kedua anak saya didik mereka dengan kasih karunia Tuhan. Saya nggak pernah gini-giniin anak-anak saya. Anak siapa kamu? Anaknya bingung ya, anak kamu kok nanya gimana? Saya nggak pernah gini-giniin mereka. Saya dari kecil saya rangkul mereka supaya mereka dapat kasihnya Tuhan. Dan saya menuai hasilnya hari-hari ini. Anak saya Raina sudah 23 tahun, dia setiap bulan punya jadwal khotbah buat anak-anak youth. Dia tinggal jauh dari saya. Dia sangat cinta sama Tuhan. Dia udah kerja, dia sangat mengasihi Tuhan. Ya, saya menuai hasilnya hari-hari ini. Ya, kemarin kita seminar tentang mental health di Batu Malang, ada 1.000 orang datang. Ya, dari orang tua, murid, anak-anak dan lain sebagainya. Kita belajar parenting di dalam Kristus itu seperti apa, gitu ya. Jadi pintu kamar anak saya terbuka malam hari. Saya punya pilihan. Seperti lazimnya banyak orang akan katakan, udah dikasih tahu, penyok tuh mobilnya. Waktu pintu terbuka, saya belum ketemu dia sepanjang hari. Saya peluk dia, saya bilang, Dedi, aku kangen sama kamu. Aku belum ketemu loh sama kamu sepanjang hari. Terus saya tanya gini, Dek, kamu oke nggak? Dedi dengar kamu ketabrak motor. Loh, bukan aku, Dad, mobilnya. Terus dia setengah nangis karena dia nyesel. Terus saya tanya gini, Dedi tahu mobilnya ketabrak, tapi kamu ikutan ketabrak nggak? Kan kamu lagi buka pintu. Terus dia setengah nangis lagi, dia bilang gini, enggak, aku nggak apa-apa. Aku minta maaf ya, Dad. Aku minta maaf, aku betul-betul lupa tadi pagi. Sampai mobilnya penyok, saya bilang saya nggak peduli sama mobilnya. Saya peduli sama kamu, kamu lebih penting daripada barang fana itu. Kamu jauh lebih penting buat saya. Kamu oke nggak? Kalau kamu oke, Dedi oke. Saya oke, aku nggak apa-apa. Dia nyesel, dia nangis, dia peluk saya. Di dalam pelukan itu saya bisikin dia, Dek, lain kali hati-hati ya Dek. Selesai udah. Sekarang saya mau tanya ini sama Bapak Ibu. Ketika dia buka pintu mobil berikutnya, dia akan sangat hati-hati karena dia akan ingat sama saya. Betul? Dia ingat saya bukan karena dia ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama bapaknya. Itu kasih karunia. Kalau kita terima yang terbaik dari Tuhan, kita akan sanggup memberikan yang terbaik. Takut sama Tuhan itu bukan ketakutan sama Tuhan. Takut sama Tuhan adalah hormat sama Tuhan. Tuhan gak berseberangan sama kita. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita sudah menerima yang terbaik, tata ibadah jadi nikmat, ya kan? Gereja seperti perkumpulan gini jadi nikmat. Kita datang kepada Tuhan dengan sebuah hubungan yang sangat indah. Semuanya jadi kita berpikir gini, iya ya, ini hanya bagian kecil dari hidup saya bertemu dengan orang-orang percaya, saling menguatkan, dan justru ibadah saya yang betul-betul berdampak ketika saya meninggalkan tempat ini. Semua yang saya belajar, saya akan tularkan dimulai hari Senin sampai hari Sabtu depan. Minggu depan saya datang lagi untuk di-recharge di tempat ini. Saling menguatkan lagi sesama orang percaya. Kemudian saya keluar lagi ke bumi ini, ke dunia ini. Saya kembali menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya berada. Karena ibadah gak bisa stop. Ibadah seterusnya berjalan sampai kita menutupkan mata di dunia ini. Dan dimanapun kita berada akhirnya kita mengambil keputusan jadi orang yang tepat. Karena kita sadar saya adalah gerejanya. Kita akhirnya akan menghargai gereja. Kita akan menghargai tempat seperti ini. Kita akan menghargai tata ibadah dengan lebih lagi karena kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Salah satu format ketaatan yang gak pernah dibahas adalah belajar terima. Kita selalu didengungkan dengan ranah agama ya. Ayo taat, ayo kita bingung. Ya oke harus taat gitu. Tapi karena kita gak pernah terima, kita gak bisa berikan yang terbaik akhirnya. Karena dibohongin sama iblis, di-cut. Ya kamu terserah, kamu berusaha ya terus berikan yang terbaik. Stres kamu nanti lama-lama, sama iblis digituin. Diblok sama dia, pikiran kita. Bahwa kita harus belajar terima dulu. Makanya saya tutup sama ayat terakhir ini ya. Dikatakan begini, ini ayat luar biasa dan mungkin sudah sering kita baca 1 Yohanes 4 ayat 19, coba lihat.
1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, ini dahsyat ini ayat sebenarnya. Kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu apa? Mengasihi kita. Kalau saya bisa rephrase kata-kata ini, saya sanggup mengasihi Tuhan, saya sanggup mengasihi manusia karena terlebih dahulu saya sudah terima kasihnya Tuhan. Amin. Kan gitu, kan indah jadinya. Belajar terima kebaikan Tuhan. Hari ini tabirnya sudah dirobek. Pengharapan kita dibawa masuk, bahkan kita dibawa masuk. Jadi apapun kebutuhan Bapak Ibu pada hari ini, sudah ada, sudah dimeteraikan di tahta kerajaan sorga. Amin. Tinggal tunggu jawabannya aja. Selagi nunggu jawaban, ngucap syukur. Amin. Nanti sudah genap waktunya, kesembuhan, provisi, berkat, mujizat terjadi atas hidup kita. Karena Amin. semua pengharapan kita sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi siang hari ini. Aku berdoa Tuhan, firman Tuhan menjadi pelita, menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Aku percaya Tuhan firman-Mu mengubahkan cara berpikir kami. Bahwa hari ini kami sudah dilayakkan oleh Yesus. Hari ini tabirnya sudah dirobek sama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan gak murka sama kami. Gak ada lagi kutuk, gak ada lagi penghukuman, penghakiman di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami begitu mengucap syukur karena kami ikut Tuhan dengan sebuah hubungan yang sangat intim. Dan Tuhan terlebih dahulu Engkau telah datang dalam hidup kami dan membawa hubungan yang sangat indah itu. Supaya kami menikmati kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami menjadi orang yang tepat bagi suami kami, menjadi kepada istri kami, kepada orang tua anak kami, kepada kolega pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Karena kami sadar kami adalah gerejanya. Kami yang datang kepada tempat-tempat ini dan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus kita sekarang hidup di kasih karunia, zaman kasih karunia. Amin. Dan hal itu bisa terjadi karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga melalui kematiannya di kayu salib. Tabir penghubung antara kita dengan Allah Bapa di surga sudah dibelah, sudah dihilangkan. Tidak ada lagi tabir. Kita tidak lagi melalui nabi, melalui imam besar berhubungan dengan Bapa, tetapi kita langsung bertemu dengan, bisa berhubungan sendiri dengan Bapa melalui Tuhan Yesus. Kita sekarang bahkan bukan sampai sini saja, bukan hanya diperdamaikan saja, kita sudah diangkat menjadi anak Bapa. Amin. Kalau dulu kita adalah budak dosa karena Adam, sekarang kita adalah anak Bapa. Luar biasa. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, semuanya ini telah terjadi. Karena kita adalah anak, kita mewarisi janji-janji Tuhan. Amin. Sakit disembuhkan. Semuanya kita ada anak. Itulah dia. Sebagai seorang anak, jangan lupa kita harus bisa melakukan kehendak Bapa. Dua hukum utama. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Semuanya bisa terjadi. Ya. Jadi surga sudah menjadi milik kita. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Tapi tugas kita hanya mengerjakan keselamatan itu.
agar besok tidak nyasar ke surga tetangga. Amin. Terima kasih Pastor Beli untuk firman Tuhannya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan jadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Billy Lantang. Pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya kami mau membuktikan sebagai anak Bapa kita mengasihi Bapa dengan memberikan yang terbaik kepada Bapa di surga. Bukan jumlahnya yang diminta, yang dilihat oleh Bapa bukan jumlahnya, tetapi ketulusan hati di dalam memberi, itulah yang dinilai. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, kembalikan berlipat ganda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau katakan, Yesus adalah kekuatanku. Oh, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi setiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janji. Sama-sama ya, kita mau katakan, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Percayalah Bapak Ibu, Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Sekali lagi, Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Sekali lagi, agar nyata kita semua anak Allah. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang hebat. Puji nama Tuhan. Berapa banyak diberkati firman Tuhan siang hari ini Bapak Ibu. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai dong buat Tuhan Allah kita yang paling hebat, paling dahsyat. Sekali lagi kami wakili dari Ibu Gembala Sidang Jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Billy Lantang. Siang ini Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan pengumuman ya Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda tanggal 23 November hari Kamis dimulai pukul 10 pagi hingga 11 siang. Lalu untuk malamnya bagi kaula muda ada ibadah YSM Youth Sangkakala Ministry yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis juga tanggal 23 November pukul 7 malam.
Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Robi Kurniawan. Ibadah doa malam besoknya hari Jumat diadakan secara tatap muka onsite di tempat ini Bapak Ibu tanggal 24 November dimulai pukul 7 malam hingga 8 malam. Bertemu kembali Bapak Ibu ibadahnya minggu depan tanggal 26 November di tempat ini Gereja Bethany Sangkakala, ibadah minggu pagi seperti saat ini dimulai pukul 10 pagi hingga setengah 12 siang. Lalu ibadah minggu sore dimulai pukul 5 sore hingga setengah 7 malam. Ibadah sekolah minggu bertempat di lantai 3 dimulai pukul 10.15 siang hingga selesai untuk anak sekolah minggu. Ada tambahan pengumuman dari Ibu? Kami silahkan. Saya umumkan nanti tidak ada latihan drama Natal, tetapi minggu depan ada latihan drama Natal seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita ya pada siang hari ini. Siapa yang diberkati oleh Tuhan kita saat ini melalui ibadahnya, berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, mari saya angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih. Ucapkan syukurmu Bapak Ibu. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam syukur, terima kasih. Sama-sama dengan saya. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk semua dosa hujat kami. Darah Yesus minta membasuhnya. Kami mohon Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Billy Lantang. Pakailah dia makin hari, makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, mohon api Roh Kudus Tuhan membakar seluruh iblis dan pengikutnya. Sakit penyakit dan kelemahan pada setiap yang sakit pada umat Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna Tuhan. Kuduslah darah Yesus mengcover dan yang oleh pirul-pirul Tuhan Yesus, yang oleh pirul-pirul Tuhan Yesus mereka telah sembuh. Bangkitkanlah semangat Tuhan dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kita semua dan segala hal kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan memberkati. Amin. Dihimbau para jemaat duduk terlebih dahulu, kita berikan jalan ya kepada Ibu Gembala kita beserta Bapak Pastor Billy Lantang untuk menuju pintu keluar. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa untuk ibadah berikutnya. Terima kasih I see the king.
korban kesemutan